Halo, hari ini kita akan membicarakan tentang relasi makna. Yang pertama, hiponim. Hiponim adalah ungkapan kata atau frasa atau kalimat yang maknanya merupakan bagian dari suatu ungkapan atau makna yang dari bagian dari kata yang lain. Misalnya, mawar, aster, melati merupakan hiponim dari kata bunga. Kucing, burung, anjing merupakan hiponim dari hewan. Nah, kemudian homonim. Homonim adalah ungkapan kata, frasa, dan kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tapi maknanya berbeda. Misalnya contoh kata kukur dengan ukur. Bila ditambah awalan mengukur itu sepertinya sama padahal dua kata yang berbeda. Nah, bagaimana kita mengetahui perbedaannya? Maka kita harus melihat konteks penggunaannya dalam kalimat. Misalnya, ibu mengukur buah kelapa. Berarti di sana ibu melakukan atau mengerjakan pekerjaan mengukur buah kelapa. Kemudian yang kedua, ukur menjadi mengukur, itu maknanya berbeda. Jadi ketika kita bawa ke kalimat petugas mengukur tanah sebelah misalnya, itu berarti petugas sedang mengukur tanah, bukan mengkukur, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada antonim. Nah, antonim adalah ungkapan bisa kata, frasa ataupun kalimat yang bermakna kebalikan. Contohnya, antonim besar adalah antonim dari kecil, lebar adalah antonim dari sempit, panjang adalah antonim dari pendek, dan bodoh adalah antonim dari pandai. Nah, antonim dalam kalimat bisa kita lihat, misalnya dia sakit, itu merupakan antonim dari dia tidak sakit. Kemudian antonim antara frasa juga bisa dilihat pada kata atau frasa secara teratur, itu merupakan antonim dari secara tidak teratur. Atau antonim antar kata, misalnya pada thankful itu adalah antonim dari thankless dalam bahasa Inggris ya. Kemudian polisemi. Nah, polisemi itu adalah satu kata yang memiliki seperangkat makna yang berbeda namun mengandung makna ganda. Misalnya pada kata bantuan, itu bila diungkapkan atau diucapkan bantuan secara lengkap tanpa jeda, itu berarti pemberian bantuan. Tetapi bila bantuan itu diberi jeda, itu berarti ban mobil milik tuan, gitu ya. Jadi berbeda, bisa berbeda maknanya karena pengucapan. Nah, mengapa timbul polisemi? Yang pertama karena kecepatan pelafalan. Tadi ada pada kata bantuan dengan bantuan itu kecepatan dalam melafalkan. Contoh lainnya misalnya kera apa dengan kera apa. Itu kan agak sama ya, tapi ternyata berbeda maknanya. Kemudian ada lagi faktor gramatikal. Contohnya pemukul atau alat yang digunakan untuk memukul. Kemudian faktor leksikal juga bisa menjadi makna itu menjadi kata baru. Misalnya makan, itu biasanya kan kita masukkan satu ke dalam mulut, tapi bisa berubah ketika ditambahkan kata riba. Jadi makan riba maknanya beda. Bukan makan jadi dengan masukkan dalam mulut, tetapi berbunga, menambah bunga pada pinjaman. Kemudian makan angin misalnya. Makan angin juga berbeda maknanya, bisa mencari udara segar gitu ya. Kemudian dimakan api itu juga berbeda maknanya. Ya, dilalap api bisa. Kemudian karena pengaruh bahasa asing. Misalnya kosakata bahasa asing yang kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia itu berubah, seperti kata item itu digunakan menjadi kata untuk unsur atau butir. Nah, selanjutnya ada sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki acuan ekstralinguistik yang sama. Jadi sinonim ini kata Verhaar adalah ungkapan bisa frasa atau kalimat yang memiliki makna yang sama, misalnya kata meninggal dengan mati. Namun penggunaannya berbeda. Jadi orang bisa saja mengatakan pohon itu mati, tapi tidak bisa mengatakan pohon itu meninggal gitu ya. Nah, dia meninggal akibat serangan jantung. Tapi kalau dia mati akibat serangan jantung itu tidak santun gitu ya, tidak pas. Kemudian yang lainnya bisa kita lihat ya. Contohnya antonim, sinonim. Kalau sinonim ini kata-kata yang lain bisa dilihat pada misalnya guru baru datang gitu ya. Nah, itu
antara penggunaan atau pengucapan guru baru datang itu maknanya berbeda dengan guru baru datang. Jadi guru baru datang ada jeda, itu berarti yang datang adalah guru. Tapi ketika guru baru datang, yang datang adalah guru baru, gitu ya. Sama dengan yang lain, misalnya yang lainnya kita mengatakan memberikan jeda pada kalimat atau tuturannya, itu bisa akhirnya menimbulkan perbedaan makna. Jadi jeda, intonasi, ya itu merupakan unsur suprasegmental yang bisa menyebabkan perubahan makna. Jadi ketika intonasi naik itu berbeda kadang maknanya dengan intonasi turun atau mendatar, sesuai dengan konteks situasinya. Kemudian jeda juga, penggunaan jeda, posisi jeda itu juga bisa berubah maknanya. Beruang dengan beruang itu beda maknanya. Beruang itu memiliki uang, beruang adalah sejenis hewan. Oke, itu ya, silahkan cari jenis-jenis yang lain dari sinonim, polisemi, antonim, homonim yang bisa kalian cari, ketemukan gitu ya. Bisa lihat kamus, cuannya bisa lihat buku juga boleh, ada di majalah atau di koran. Silahkan dicari kata-kata yang memiliki kesamaan ataupun perbedaan. Pada pertemuan 14 ini, tolong kalian jelaskan salah satu proses perulangan yang mengubah kelas kata beserta contohnya. Selanjutnya akan kita diskusikan bersama setelah kalian menyelesaikannya. Saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa.